warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih. Saya manggilnya biasanya sih Mas dan Mbak-mbak yang ada di sini, karena ini adalah kawan dekat semua, sahabat lama bahkan. Karena di sini hampir semuanya penulis cerpen yang hadir di sini. Karya-karyanya masih abadi sampai sekarang dan masih terus berkarya. Ini di depan Mbak Linda Gali, penyair. Terima kasih banyak sudah datang, Mas Akbar Faisal. Kagok manggilnya Mas Akbar biasanya, soalnya ini kawan lama juga. Kalau tadi Mbak Prim menyebut saya Bu Ana, Mbak Prim di sini nggak pernah ke ibu ya. Kalau di kantor ya. Saya bukan penulis yang bisa menjadi contoh bagi penulis yang lain, karena saya sangat-sangat tidak produktif. Meskipun memulai menulis dari usia yang sangat dini sekali. Waktu kelas 3 SMP saya mulai menulis di majalah Hai, tapi sebelumnya sempat menulis di media daerah dan menulis cerita anak-anak waktu itu. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu sudah kurang lebih 30 tahun menulis, dan dalam rentang waktu yang panjang itu tidak banyak yang saya hasilkan. Mungkin cerpen cuma sekitar 100 sekian gitu ya. Itu pun filenya saya nggak tahu di mana sekarang. Jadi yang bisa terkumpul di buku ini adalah benar-benar file yang bisa diselamatkan. Jadi ada beberapa cerpen yang lama, tapi ada juga beberapa cerpen-cerpen yang baru saja ditulis. Hari ini nanti kita akan mendengarkan Mas Akbar akan bicara. Ada beberapa teman yang sempat mengirim pesan ke saya. Dia bilang, kenapa Akbar Faisal, gitu kan? Saya bilang, biasanya kalau kita berkumpul, penulisnya sudah pasti adalah orang dari komunitas sastra, audiensnya juga dari komunitas sastra, kemudian yang membahas juga orang sastra. Kalau seperti ini, maka sastra ini akan menjadi eksklusif, hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Nah, saya ingin hal yang berbeda. Saya ingin spektrum dari karya-karya fiksi dan sastra itu makin melebar. Silakan masuk Mas, ada Mas Damhuri di sana. Silakan Mas, langsung. Jadi saya punya pengalaman kemarin ya, minggu lalu. Kebetulan saya tugas dinas ke beberapa wilayah. Yang menarik adalah ketika acara formal sudah selesai, tiba-tiba sejumlah kepala cabang ya, yang ada di wilayah itu maju dan meminta, Bu, saya ingin foto bersama. Jadi saya lihat, lupa kalian bawa buku gitu kan, yang biasanya tidak pernah menoleh, tidak pernah melihat buku sastra atau tidak pernah membaca buku sastra, tiba-tiba saja pada membaca buku sastra. Saya bilang, kalau nanti punya bestseller itu nggak murni karena buku itu bagus, cuma kebetulan aja yang nulis itu saya, gitu kan. Tapi di satu sisi yang saya syukuri adalah bahwa kalau seseorang yang tadinya setiap hari bicara tentang kurs, ya, bicara tentang transaksi, bicara tentang berapa indeks saham gabungan hari ini, terus tiba-tiba sekarang membaca sastra. Dan saya bilang, kalian pasti nggak baca, cuma beli bukunya doang. Dia bilang, enggak, kami baca, bahkan ngasih ke istri-istri katanya buat baca. Ya saya pikir alhamdulillah banget gitu ya, bisa mengajak orang-orang yang biasanya ada di gedung-gedung tinggi yang ada di Sudirman itu dan sekitarnya mau membaca cerpen. Mudah-mudahan kedepannya kita masih banyak melibatkan orang-orang yang tadinya di luar sastra untuk bisa ikut terlibat dan bicara tentang sastra.
sehingga sastra ini menjadi milik kita semua. Buku ini sendiri saya harus mengucapkan terima kasih kepada adik saya di sini, Ayu. Dia berdua dengan Fowler itu mengumpulkan file-file ini untuk dibukukan dan menyelamatkan dokumentasi ini. Tadinya buku ini ada di, maksud saya file-filenya itu ada di sebuah penerbit mayor, tapi kemudian karena prosesnya lama sekali dan saya ingin menandai kebetulan sekarang ini ada hal yang menurut saya satu momentum dalam hidup saya terkait dengan karir, maka saya ingin menandai itu menjadi menerbitkan sebuah buku. Cerpen ini memuat 14, kumpulan cerpen ini memuat 14 cerpen. Itu apa yang saya tulis saat saya masih berusia 17 tahun. Sampai kemudian berusia ya sekarang ini berapa ya mas? Masih perasaan masih 17 gitu. Nah saya berharap tadinya saya pikir ngapain memasukkan cerpen usia 17 tahun, tapi setelah saya baca ulang saya berheran sendiri, dulu saya bisa cerpen kayak gini gitu, kenapa sekarang nggak bisa ya? Gitu. Jadi ini ada 14 cerpen, spektrumnya lebar sekali ya, dari usia saya 17 sampai sekarang, dan hampir semuanya bicara tentang perempuan. Nanti mungkin saya tidak tahu bagaimana seorang politisi melihat buku ini, karena ini adalah buku yang bukan hanya sastra tapi juga menyentuh lebih banyak perempuan. Sementara yang bicara nanti adalah laki-laki gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang sudah membantu acara ini. Kebetulan sebetulnya yang mengorganisasi acara ini sahabat saya Mbak Lia yang sekarang justru terbaring di rumah sakit. Jadi saya sedih sekali dan mohon doa mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Kemudian semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum. Sore atau siang ya, sore saya kira ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Saibul Hajat, saya manggilnya Nana dari tahun 86 ya. Bahwa memang sore ini sebenarnya bukan semata akan diskusi sastra. Ngapain ya kita sibuk diskusi sastra di tempat yang begitu indah? Saya juga heran kenapa memilih di tempat ini, sampai Mbak Dinda jadi juga senang ya itu. Saya kira sejumlah diskusi diselenggarakan umumnya di tempat-tempat yang berdekatan dengan atau berkaitan dengan buku, misalnya di toko buku atau mungkin di sebuah gedung kesenian atau tempat-tempat komunitas, bahkan mungkin kafe ya. Tapi ini di tempat yang selayaknya kita justru berakhir pekan di sini. Ya memang ini akhir pekan. Jadi tidak salah lagi kalau tempat ini kemudian menjadi ajang reriungan, kangen-kangenan teman-teman yang selama ini mungkin pernah berkarya menulis bersama, artinya sama-sama tumbuh dari dunia kepenulisan bersama. Dulu namanya Riana Mustami. Jadi ini anak khianat ya, tiba-tiba Ana Mustami di ruangan yang enak ini saya kira. Nah, satu hal lagi yang berbeda tadi yang diundang adalah Mas Faisal, Akbar Faisal. Saya juga baru sekali ini bertemu, tapi tentu saja profilnya sering terlihat ya di beberapa tempat. Nah, saya tidak tahu Mas Akbar ini mau bicara apa, tapi saya kira kalau beliau juga pernah menulis, saya akan sedikit bacakan profilnya. Ya. Ada 3 halaman sebenarnya ini, tapi kalau saya membaca semua akan menyita waktu. Kalau saya ringkas, ternyata ini sebuah ringkasan. Tapi paling tidak begini, jadi
dengan kelahiran tahun 68 ini memang sebaya dengan sang pengarang dan Ana Mustamin, sama-sama juga lahir di Makassar dan tumbuh di sana sampai berkarir awal juga di sana menjadi apa namanya jadi waktu kuliah di sekolah itu aktif di organisasi sampai kemudian berkarir di Bergasian, dan ini setelah tahun 91 berakhir di melancong atau berhijrah ke Jawa, kemudian berkarir di politik. Jadi mulai dulu mungkin nanti Mas Akbar cerita sendiri, tapi paling tidak ada 3 partai ya yang sudah mulai dari Partai Demokrat, kemudian Hanura, dan sekarang di Nasdem. Untuk tidak berpanjang kata, pasti akan merindukan teman-teman ini yang kebetulan memang bergelut di sastra, kepingin tahu apa sih sudut pandang yang dilihat oleh Mas Akbar ini mengenai karya-karya Ana Mustamin, perempuan. Silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi sudah dijawab sama bilang Ana saja ya. Saya mengenalmu sekitar 30 tahun yang lalu, jadi kikuk nantinya. Pernah sama-sama di sebuah media gitu. Tapi sekaligus juga ingin menyampaikan ucapan selamat ya Ana ya, sudah menjadi direksi. Dan ketika saya berbicara tentang stamina, maka saya juga berbicara tentang rentang waktu. Tidak mudah bagi seorang profesional direksi levelnya untuk kemudian masih bisa menulis dengan liukan bahasa seperti yang saya tulis pada catatan kecil saya ketika diminta oleh Ana. Sekali lagi selamat. Saya sebenarnya tidak terlalu dengan komunitas ini. Saya cuma bisa bilang Ana jangan berkecil hati kalau yang hadir di sini cuma 50 orang. Inilah dunia kita, di mana kemudian kita lebih senang memang berbicara tentang sesuatu yang sifatnya slapstick, tapi ketika kita berbicara dan jujur pada sebuah kehidupan bernama kekuatan kata, dan itu adalah bagian dari cerpen, seperti inilah kan. Jadi jangan berkecil hati. Tapi setidaknya saya bawa ke sini istri saya dengan 2 anak saya. Anak saya yang perempuan ini sedang menulis novel kelas 1 SMP. Cuman saya nggak paham karena dia pakai bahasa Inggris. Ya, kemudian yang kecil itu yang nomor 3 agak kesulitan dia menulis sampai harus ditegur karena sampai sekarang masih ada tugasnya belum selesai. Saya bawa istri saya juga. Penting bagi saya untuk membawanya ke sini karena pada bagian tertentu dari ayahnya yang politisi, yang setiap hari Anda lihat marah-marah di televisi dan kritikan kritik kiri, adalah sebenarnya komunitas dari sastra. Sejujurnya saya tidak terlalu paham apa yang diinginkan dariku untuk berbicara tentang karyamu. Tetapi saya ingin mengatakan begini. Pertama, karena saya mengenalmu secara detail, maka pertama saya berbicara tentang stamina. Saya membaca novel, boleh pinjam Pak Indra? Bukunya Bapak? Ya. Makasih ya. Saya membaca ini ternyata ada yang ditulis pada tahun 1988. Pada saat itu Ana Mustamin sedang genit-genitnya menulis. Di kota kami di Makassar, dia adalah salah satu penulis yang dibaca oleh banyak orang, apalagi pada saat itu belum ada yang namanya media sosial, belum ada yang namanya internet, ya belum ada. Dan kemudian dia mengambil peran di situ. Karya-karyanya ada di akhirat cukup. Saya ingin memuji dulu nanti belakangan tak ya, tak puji juga belakangannya gitu. Dan hari ini tahun 2016, hebatnya Ana tidak kehilangan stamina untuk disiplin dengan pola bahasanya, diction-dictionnya. Ada warna Anita cemerlang di situ, ada warna high di situ. Setahu saya, orang seperti saya misalnya, coba Anda, kebetulan juga saya menulis beberapa cerpen. Terakhir cerpen saya dibuat di Kompas, judulnya Radio Transistor gitu ya. Saya yakin Kompas salah membuat cerpen saya. Saya latar belakangnya itu memang sedikit berbicara tentang sejarah dan
dan dialektika lokal. Mungkin karena saya terlalu terpengaruh oleh sungai berbatu, perempuan mandi di sungai dengan pakai sarung, rambut panjang, menggunakan beras sebagai bedak. Saya begitu terpengaruh oleh cita rasa lokal itu. Tetapi Ana disiplin dengan pilihan bahasanya. Ada beberapa kalimat yang menurut saya tidak Ana banget, dan kemudian saya bahagia Ana bisa mencapai itu. Saya ambil tentang kata-kata segitiga emas, cerpen segitiga emas. Saya bacakan adanya terakhir. Setelah kemudian kita dipermainkan dengan pilihan bahasa yang melankolis, pilihan bahasa yang jujur butuh energi untuk memilih kata itu untuk sebuah rautan cerita secara keseluruhan. Tetapi kemudian saya agak terkesima di ujungnya ketika kemudian Ana mampu keluar dari jebakan ala Anita Cemerlangnya, ala tas Chanelnya pada beberapa ceritanya gitu ya. Dia katakan begini, kalimat terakhir, lelaki itu seperti ingin berziarah ke masa silam sebelum akhirnya ia tiba di jembatan Semanggi dan harus memilih di antara jalan simpang, meninggalkan segitiga emas selamanya atau kembali ke kantor jadi Sudirman untuk merawat luka batin. Ada juga pada ujung salah satu cerpennya, dan ini saya suka cerpen ini. Dia katakan begini, di jendela ia masih mematung. Saya baca yang terakhir, kalimat yang alinea yang terakhir. Kenapa sampai saya membaca ini? Karena saya mesti melihat dari struktur bahasa dulu, Mas Kurnia. Bagaimana kemudian Ana disiplin, tetapi kemudian pada belokan terakhir dia melompat, dan itu membuat saya kagum dan kaget sebagai orang yang mengenal dia dalam hal struktur kebahasaan. Dia katakan begini, di jendela ia masih mematung, menyaksikan gedung-gedung jangkung yang tetap berdiri angkuh. Senja meluruh dalam bisu, senja meluruh dalam bisu. Ada orang Anita Cemerlang, tapi berani memilih kata senja meluruh. Saya kebetulan orang bahasa, jadi saya agak berani berbicara begini di hadapan teman-teman. Ada Damhuri di sini, ada Damhuri di sini, ada Mbak Linda juga di sini. Ya agak memberanikan diri, tapi oke, kita berdebat soal ini. Senja meluruh di dalam bisu. Hari tersibuk dalam hidupnya berakhir. Hari tersibuk dalam hidupnya berakhir. Titik. Tapi di dadanya pertempuran kesunyian baru saja dimulai. Cakep sekali. Menurut saya sebuah pamungkas pada bagian cerpen ini yang menarik. Nah, yang selanjutnya adalah pemilihan tema. Ya, memang tema adalah khas Ana banget, tentang bagaimana kunjungan ke Bangkok, kemudian tujuan-tujuan wisata, belanja tentang segala macam benda-benda yang bermerek. Itulah warna Jakarta, itulah warna wanita kita. Mau apa lagi? Sebuah realitas. Tetapi kemudian Ana jujur untuk menjelaskan itu kepada kita. Banyak yang ingin disampaikan oleh Ana. Saya harus mengatakan apa lagi ya? Tetapi yang ingin saya katakan adalah bagaimana kemudian Anda betul-betul disiplin dengan itu. Tidak mudah. Dan saya tidak yakin apakah bukumu hari ini sudah ratusan terjual sebelum masuk ke toko buku. Itu apakah orang masih membacanya atau mau membelinya ketika kau berubah gaya? Nah? Menurut saya setiap orang membutuhkan sebuah brand, dan inilah brand. Dan untuk itu menurut saya Anda layak mendapatkan bintang di sini, Anda layak mendapatkan penghargaan di sini. Saya tentu saja tidak bisa menjelaskan satu demi satu tentang tema per tema dari apa yang Anda tulis di sini. Yang saya bisa menjelaskan dan share di sini adalah bagaimana Ana mampu tegak lurus dengan dirinya sendiri. Itu penting menurut saya. Sebab ketika kau berubah gaya, bisa, ya saya katakan tadi, saya tiba-tiba mengatakan bisa saja kalau dihilangkan nama An Mustamid, enggak, ini banget saya sok tahu berbicara di hadapan Anda. Karena memang hari ini saya memilih untuk sok tahu. Setidaknya kemudian bisa mengasah memori saya kembali, dan kemudian bisa menemukan kembali kalimat-kalimat, diction atau kata yang bisa membuat warna saya di parlemen, karena saya memilih untuk menjadi politisi hari ini, tidak kemudian ikut-ikutan memindahkan kebun binatang Ragunan ke ruang konstitusi kita.
Sejujurnya saya sangat terganggu dengan itu. Persoalannya adalah ketika kemudian saya dengan gaya saya yang memang sudah seperti ini, tiba-tiba orang mengatakan ini, sok sastra lu, sok senil, ya inilah yang terjadi dan tidak apa-apa. Saya bahkan ingin mengatakan sesuatu di sini sebagai penutup sambil mundur dari diskusi pertama ini adalah betapa saya menderita sekarang sebagai politisi karena tiba-tiba saya kehilangan waktu dan kemampuan untuk kembali menemukan kosakata yang bisa saya rakit kembali menjadi sebuah karya sastra. Saya tidak tahu bagaimana kemudian kelelahan itu begitu mempengaruhi perjalanan hari-hari saya. Ada beberapa cerpen yang saya mencoba tulis dan kemudian hanya sampai pada alinea ketiga atau ke-8. Bertahun-tahun tidak bisa saya lanjutkan. Sebuah rancangan novel yang saya rancang sekitar 8 tahun yang lalu juga sampai sekarang tidak bisa selesai. Maka kemudian saya tiba-tiba ingat seorang Václav Havel, mantan presiden Czechoslovakia, ketika atas nama konstitusi tidak boleh lagi menjadi presiden, dia meminta pada presiden berikutnya dan mengatakan begini, kepada presiden berikutnya tolong penjarakan saya supaya saya kembali bisa kreatif dan menulis novel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berbeda. Teman-temannya teman yang bicara tapi tidak disebut pakar politik. Saya kira bisa disaringkan ya tadi itu yang sebelum sampai di sini seperti apa yang dikatakan Mas Akbar terakhir. Ya, bahwa rutinitas itu membunuh imajinasi. Saya kira begitu ya. Jadi yang disampaikan tadi menemukan kosakata yang tepat untuk menulis atau mungkin mengembangkan diksi-diksi yang bagus. Bagaimana? Padahal sudah tiap hari Minggu loh membaca Kompas, membaca cerpen di Kompas maksudnya. Tapi mungkin itu tadi bahwa setelah hari yang tersibuk selesai, pertempuran kesunyian dimulai. Saya kira itu ya. Loh cocok ini. Jadi yang dikagumi dari Mas Akbar tadi adalah stamina, namanya stamina. Saya kira saya juga jadi ingin mengingatkan Mbak Lutik, Mbak Leli Ranisi, Mbak Ida Adia, Mbak Tika Wisnu, di sana ada Zainal Tahir, politisi juga. Terus ada Mas Farid. Kalau Opung satu ini nulis terus lah, malah menerbitkan karya teman-temannya luar biasa. Dan kalau nggak salah 1 tahun ke 2 tahun yang lalu menerima hadiah Rancage karena mengembangkan tulisan-tulisan atau karya-karya dalam bahasa Batak. Jadi bukan hanya menulis bahasa novel bahasa Batak, tapi mengembangkan karena mengajak teman-temannya untuk juga ikut menulis seperti itu. Nah kemudian kalau memang ini tujuannya adalah tidak eksklusif tapi untuk bahwa sastra itu menjadi terbuka, inklusif. Sebenarnya saya ingat bahwa Mbak Beginda Gunawan, Rahasia Revalina itu kalau tidak salah diluncurkan di gedung MPR. Oh, perpustakaan ya. Itu mungkin arahnya ke sana ya. Suatu saat mungkin bagus juga kalau tawaran Kalau perpustakaan sudah baru. Kenapa? Kalau perpustakaannya sudah yang baru nanti. Benar. Nah, tinggal kita mengharapkan lah bagaimana supaya presiden kita juga membaca sastra. Terus kemudian risetnya itu luar biasa ya. Walaupun riset kecil-kecilan dan mungkin juga diambil dari sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan, tapi kita patut berbangga. Memang ada gini, Mas Akbar. Jadi bagaimanapun kita harus mengerti pasar, strategi pasar. Penulis yang hanya menulis kemudian menyerahkannya kepada penerbit dan dia mungkin tidak aktif untuk mempromosikan bukunya. Ya monggo karena gini, di Gramedia sendiri mungkin setiap minggu ada beberapa judul baru masuk ke sana sehingga seandainya 1 sampai 3 bulan tidak bergerak, tidak terjual itu akan tersingkir sedikit, bahkan betul. Kemudian itu yang menyakitkan bagi penulis. Makanya kemudian beramai-ramai menerbitkan sendiri, kemudian dari Excel menjual lewat internet dan sebagainya. Memang mau tidak mau internet sebagai teknologi yang menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatifnya yang harus kita gunakan untuk itu ya. Nah
seperti yang saya ketahui bahwa misalnya Asma Nadia sebagai motor dari Forum Lingkapena bersama kakaknya Elvi Diana Rosa itu, dia tahu persis bahwa dia mencetak 5.000 itu habis dalam pekan pertama, karena Forum Lingkapena anggotanya lebih dari 5.000 dan itu sangat percaya. Artinya begitu fans yang sangat gila lah gitu. Jadi kalau begitu terbit pasti akan habis. Jadi pasti akan langsung cetakan kedua. Nah, formula untuk membuat komunitas seperti ini memang mau tidak mau dijalani oleh mereka dan mungkin orang-orang yang cerdas lainnya, ya penulis yang cerdas lain. Ini untuk bagaimana dia bisa sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan uang sih, tapi bahwa dari sini akan mazhab Asma Nadia itu akan ada di mana-mana. Bahkan kan Helvi kemudian melatih ibu-ibu di Hong Kong untuk menulis dan sebagainya gitu. Nah, saya kira kalau tadi bukan tawaran ini, maksudnya ada wacana bahwa perlukah anggota DPR untuk belajar. Saya kira nggak ada waktu kan orang sampai sidang aja kemudian setidaknya belajar berbicara gitu loh. Yang santun ya. Bicara yang maksud saya gini, fokus dan jujur aja sih sebenarnya. Kalau itu sudah bisa mereka lakukan, sebenarnya kita sangat hormat lah ya kepada mereka. Nah, saya kira Ini Mas, ya. Gini loh, maksud saya gini, tentu saja waktu terbatas bagi kami ya. Anda bisa membayangkan kalau kami lagi membahas undang-undang, sekarang ini saya terlibat pembahasan undang-undang terorisme ya. Itu dari pagi sampai pagi. Makanya anak-anak itu sering protes. Tapi setidaknya apa ya? Tolong teman-teman pikirkanlah bagaimana kemudian seorang politisi memilih dan mengatakan sebuah kata. Dan kalau orang sastra itu beda kan anunya Mas, teknik ucapnya. Di parlemen Anda bisa lihat di televisi kan, berbeda dengan di luar negeri misalnya, di negara-negara dengan kualitas demokrasinya yang kuat. Mereka bisa mengatakan, mohon maaf, saya mungkin tidak berada pada ruang itu. Tetapi di sini bilangnya kampungan itu, nah beda kan? Iya. Sama-sama penolakan gitu. Nah itu yang saya maksud. Atau barangkali mengatakan ketika kita sudah terganggu dengan ucapan seseorang, saya menjaga betul diri saya di televisi misalnya. Nah, orang menghina saya cuma mengatakan saya mohon maaf, tak mampu untuk melayani Anda. Tapi kalau politisi yang lain yang kebetulan barangkali terlalu banyak waktunya untuk berkelahi, dia bisa mengatakan, awas ya, gua hajar anggota parlemen di ruang publik. Itu kan pengkhianatan. Nah itu yang saya maksud sebenarnya. Nah kalau misalnya karya-karya sastra sudah bisa dibaca oleh para politisi, kan luar biasa. Parlemen kita menjadi elegan, bahasa kita menjadi manusiawi, dan kemudian kita juga berkonstitusi jadi. Nah, itu sebenarnya mimpi saya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin berfoto silakan nanti maju ke depan bergantian ya. Fotonya tengah-tengah untuk aja. Lupa diumumkan ada musik ya. Iya. Kita tahu tengah-tengahnya. Terima kasih. Untuk yang ingin foto, untuk yang